Neymar baru saja memecahkan rekor. Pemain berusia 31 tahun itu jadi top skor sepanjang masa timnas Brasil, yang sebelumnya dipegang oleh legenda Brasil, Pelé. Rekor ini dipecahkan Neymar saat melawan Bolivia pada kualifikasi Piala Dunia 2026. Di laga tersebut, Neymar berkontribusi dengan mencetak 2 gol dan 1 assist. 2 gol tersebut membawa Neymar jadi top skor sepanjang masa timnas Brasil. Dia sudah mencatatkan 79 gol dari 125 laga. Lamine Yamal, bibit unggul timnas Spanyol yang terbaru. Gol yang dicetak oleh Yamal saat bermain untuk timnas Spanyol menjadikan dirinya jadi pencetak gol termuda sepanjang sejarah bagi timnas Spanyol. Yamal mencetak gol saat usianya yang masih 16 tahun 57 hari. Dia memecahkan rekor pencetak gol termuda yang sebelumnya dipegang oleh Gavi. Sebelum dipanggil ke timnas Spanyol, Yamal terlebih dahulu tampil mengesankan di Barcelona. Ia bahkan sudah diajak berlatih ke tim senior saat berusia 15 tahun pada 2022 lalu. Inter kandidat kuat pemenang Scudetto, pesaingnya cuma Milan. Inter Milan musim ini tampil solid di bawah asuhan Simone Inzaghi. Mereka menyapu bersih 3 laga perdana di Liga Italia. Hebatnya lagi, sejauh ini mereka belum kebobolan sama sekali. Menurut Hernan Crespo, skuad Inter musim ini sangat kompetitif dan lebih baik dari semua tim Italia lainnya. Hernan Crespo pun menyebut Inter Milan akan jadi kandidat kuat pemenang Scudetto pada musim ini. Sementara itu, pesaing terberatnya adalah AC Milan. Barcelona makin kronis, terpaksa jual rumput stadion untuk mengais rezeki. Barcelona dikabarkan sedang mencari pemasukan tambahan untuk mengatasi krisis keuangan mereka. Beberapa usaha dilakukan Barcelona untuk mendatangkan pundi-pundi keuangan, mulai dari menjual nama stadion hingga mengobrol pemain. Keputusan Presiden Barcelona untuk melakukan hal tersebut kemudian sempat membuat keuangan tim membaik. Kini, seperti dilansir dari Goal, Barcelona dikabarkan mulai menjual rumput stadion Camp Nou dengan harga €50 sampai €420. Southgate tak terkejut, Bellingham subur di Real Madrid. Pelatih timnas Inggris, Gareth Southgate mengaku senang dengan perkembangan Bellingham di Madrid. Naluri gol Bellingham yang terasa dengan baik di Madrid jelas bakal berdampak baik juga untuk timnas Inggris. Southgate tak terkejut, Bellingham mampu berkembang dengan sangat baik di Madrid. Ia menilai, Bellingham punya kedewasaan dan ketenangan sebagai pemain yang membuatnya bisa beradaptasi dengan baik. Transpor Pogba ke Arab Saudi yang di luar nalar. Menurut Daily Mail, Al Ittihad telah siapkan kontrak berdurasi 3 musim untuk Pogba dan memberi gaji €100 juta untuk 3 musim pada gelandang berusia 30 tahun itu. Juventus juga membuka ruang untuk melepas sang pemain yang kerap mengalami cedera kambuhan itu. Kedua pihak pun mendapatkan titik temu. Namun, jurnalis Eropa, Jonathan Johnson menganggap hal ini sebagai rumor yang gak ngotak karena Pogba masih dalam kondisi cedera. Adrien Rabiot tak tertarik untuk kembali ke PSG. Peran Rabiot untuk pelatih Massimiliano Allegri begitu penting, dan pemain berusia 28 tahun itu kini kembali dipanggil untuk membela timnas Prancis pada jeda internasional untuk kualifikasi Piala Eropa 2024. Rabiot sempat dirumorkan bakal kembali ke mantan klubnya, PSG, pada bursa transfer musim panas lalu. Namun dia memastikan bahwa dirinya tidak memikirkan hal itu. Tidak, untuk saat ini, saya tidak memikirkannya sama sekali, kata Rabiot. Scott McTominay di luar nalar, 7 menit di Manchester United, 6 gol di timnas Skotlandia. Scott McTominay menjelma jadi mesin gol timnas Skotlandia belakangan ini. Di saat yang bersamaan, pemain berposisi gelandang ini tersingkirkan di Manchester United. Pemain berusia 26 tahun itu telah menyerahkan total 6 gol dari 5 laga. Pencapaian tersebut tentunya mengesankan, terutama bagi pemain yang tidak pernah terbayangkan bakal jadi mesin gol bagi tim yang dibelanya. McTominay kini bersaing di daftar top skor sementara kualifikasi Euro 2024. MU dianggap sudah tepat rekrut Rasmus Højlund ketimbang Evan Ferguson. Højlund baru tampil sekali untuk MU karena sebelumnya mengalami cedera. Meski begitu, saham meyakini Erik ten Hag telah membuat keputusan yang tepat dengan merekrut Højlund daripada Ferguson. Rasmus Højlund adalah target yang tepat bagi Manchester United dibandingkan Evan Ferguson, kata Saha. Kedua pemain ini luar biasa dengan potensi yang menarik. Tapi, kapanpun Anda mengambil keputusan, tidak perlu ada penyesalan. Harry Maguire sudah jadi cadangan, MU kok masih babok?
Legenda Arsenal, Martin Keown menilai, MU tidak mengalami peningkatan yang signifikan setelah mencadangkan Maguire. Keown menilai, pendukung setia Setan Merah telah menjadikan Maguire sebagai kambing hitam atas performa buruk klub selama ini. Dia juga tidak melihat Setan Merah telah berkembang sejak Maguire dicadangkan oleh Ten Hag. Saya merasa dia menjadi kambing hitam bagi para pendukung United. Saya juga merasa segalanya tidak menjadi lebih baik sejak dia keluar dari tim. Malo Gusto dapat berkah dari cedera Reece James. Gusto sangat menyayangkan cedera yang dialami James. Kini, dia siap mengambil manfaat dari cedera James tersebut dengan tampil sebaik mungkin di lapangan. Kami semua sedih untuk James. Kami tidak boleh lupa bahwa dia adalah kapten kami. Dia penting bagi skuad dan klub, kata Gusto di situs resmi klub. Sekarang, saya harus menggunakan kesempatan ini untuk menggantikannya dengan cara yang baik dan menunjukkan bahwa saya bisa bermain. Virgil van Dijk dapat hukuman tambahan akibat memaki wasit. Usai mendapatkan kartu merah, Van Dijk tertangkap kamera melontarkan kata-kata kasar kepada wasit. FA kemudian melakukan penyelidikan terkait tindakan tak terpuji yang dilakukan oleh Van Dijk. Pemain yang bersangkutan mengakui sudah mengeluarkan kata-kata tak pantas kepada wasit. Akibat ulahnya tersebut, Van Dijk pun mendapatkan hukuman tambahan berupa larangan bermain satu laga dan denda 100.000 pounds. Hal itu disampaikan oleh FA dalam pernyataan resmi mereka. John Terry bela keputusan Mason Mount pindah ke MU. John Terry mengetahui sisi lain dari cerita kepindahan Mount ke Manchester United. Karena itu, dia tidak mau menyalahkan sang pemain. Masih adalah Chelsea yang baik. Selalu ada dua sisi dalam sebuah cerita, dan saya tahu sisi lainnya, kata Terry. Saya tidak akan menayangkannya malam ini, tetapi ada sisi lain dari cerita ini. Terry juga meminta pendukung Chelsea untuk tidak menyerang Mount saat sang pemain kembali ke Stamford Bridge bersama Manchester United. Leroy Sané tidak sabar ingin melawan Manchester United. Leroy Sané mengaku senang melihat timnya langsung berhadapan dengan Manchester United di laga pembuka UCL nanti. Ia menilai MU adalah tim yang kuat, sehingga pertandingan ini bakal jadi laga yang seru untuk dimainkan. Menurut saya, laga ini adalah laga pembukaan yang sangat bagus, ujar Sané. Sané juga mengaku ekstra termotivasi untuk menghadapi Manchester United. Sebagai mantan pemain City, Sané semakin termotivasi untuk mengalahkan Setan Merah. Incar tahun Cup Winners, Juventus sudah siap sikut-sikutan dengan Inter Milan. Juventus rupanya belum menyerah untuk menggait tahun Cup Winners. Setelah gagal memboyong sang pemain pada bursa transfer musim panas kemarin, mereka siap mencoba kembali di musim dingin nanti. Namun, Nerazzurri juga disebut akan mengajukan penawaran untuk tahun Cup Winners pada Januari mendatang. Persaingan Juventus dan Inter Milan ini kian menguatkan status Cup Winners sebagai salah satu pemain paling bertalenta di negeri pizza. Ini menit bermain di Arsenal, ini kata Leandro Trossard. Untuk musim ini, ex-pemain geng itu hanya mencatatkan 62 menit bermain di Premier League, dan bahkan tidak bermain di laga terakhir lawan Manchester United. Dengan Euro 2024 di depan mata, Trossard sama sekali tak khawatir dengan menit bermainnya yang minim. Saya masih yakin bahwa saya akan memainkan cukup banyak pertandingan. Saya akan siap untuk Euro, kata Trossard seperti dikutip dari Mirror. Liverpool segera perpanjang kontrak Kostas Tsimikas. Walau sibuk mendatangkan pemain baru, The Reds juga tak melupakan para pemain yang sudah lebih dulu berada di dalam skuad. Mereka bahkan sudah berencana untuk memberikan tawaran kontrak baru. Salah satu nama yang dikabarkan bakal segera memperpanjang kontrak adalah Kostas Tsimikas. Menurut laporan terbaru dari The Athletic, sang pemain sudah mulai melakukan negosiasi dengan pihak Liverpool dan bakal menandatangani kontrak baru sampai tahun 2027. Haaland PD menangi Ballon d'Or 2023. Erling Haaland diyakini akan bersaing ketat dengan Lionel Messi dalam perebutan Ballon d'Or 2023. Haaland optimistis dengan kans memenangi penghargaan itu. Aku tahu, aku masih bisa meningkat jauh lebih baik lagi. Aku juga masih muda, ungkap Haaland kepada France Football. Namun, aku percaya, aku punya peluang pada tahun ini. Aku ingin orang-orang mengingatku sebagai seorang pemain yang istimewa dalam caraku bermain. Hasil Ukraina versus Inggris, skor 1-1. Ukraina menjamu Inggris di Tarsinski Arena pada matchday kelima grup G, kualifikasi Euro 2024. Ukraina memimpin lewat gol Alexander Zinchenko pada menit ke-26. Sedangkan Inggris menyamakan kedudukan lewat gol Kyle Walker pada 4 menit sebelum waktu normal babak pertama usai. Bagi Inggris, ini bukan hasil yang buruk.
Inggris belum pernah kalah di grup G dari 5 laga yang dimainkan. Inggris kini berada di puncak klasemen dengan 13 poin. Hasil Jerman versus Jepang, skor 1-4. Laga international friendly Jerman versus Jepang digelar di Volkswagen Arena, Wolfsburg. Jerman tertinggal di menit 11 setelah Junyaito mencetak gol untuk Jepang. Jerman bisa membalas lewat gol Leroy Sané pada menit 19. Tapi, Jepang kembali unggul berkat gol Ayase Ueda di menit 22. Jepang lalu menegaskan kemenangan dengan 2 gol tambahan dari Takuma Asano di menit 90 dan Nao Tanaka di menit 90+2. Hasil Makedonia Utara versus Italia, skor 1-1. Tanpa gol di babak pertama, kebuntuan baru pecah di awal babak kedua. Ciro Immobile membawa Italia unggul dengan golnya pada menit 47. Namun, tuan rumah bisa menyamakan kedudukan lewat gol Enis Bardi di menit 81. Italia gagal meraih kemenangan dalam laga pertama mereka bersama pelatih baru, Luciano Spalletti. Melawan tim yang membuat mereka gagal lolos ke Piala Dunia 2022 ini, Italia cuma mampu meraup 1 poin.